Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya. Nanti kembung bahaya. So video kali ini seperti teman-teman lihat di thumbnail dan judul masih terkait dengan sidang Pilpres 2024 guys ya. Masih dengan topik yang sama. Oke, karena aku juga penasaran seperti apa, jadi kita langsung gas ke videonya. Menarik sekali nih, Hotman Paris mengeluarkan pertanyaan yang begitu tajam, menusuk, dan pastinya tidak akan bisa dijawab oleh lawan debatnya. Khususnya dari saksi 01. Wow. Yang jelas, Oke. ini mengkonfirmasi kemenangan 02. Oke. Dan mengkonfirmasi kekalahan 03 serta 01. Wah. Coba kita simak sama-sama nih. Mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center. Tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni. Tapi saya tidak mungkin jadi saksi. Karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, satu lagi, 2 lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silakan. Saya sedikit aja ke Pak Adnin Armas ya. Pak Adnin Armas. Halo. Sini Pak. Nah, lihat yang sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Cileusa, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya apa? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya Di sampaikan. permohonan. Pak Kuasa Hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini di permohonan? Di tambahan bukti yang mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak
pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ nanti akan kita cross check dengan KPU. Bentar guys, tadi di Ciloksa gitu ya, 0103 itu nggak ada suara ya. Ini membuktikan bahwa 02 unggul di sana ya. Oke. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong? Ada nggak bisa? Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Berarti kalau misalnya nggak ada suara 0103, ya berarti orang-orang milihnya 02 semua dong ya? Bapak usahakan Gitu itu mikirnya. menjadi barang yang tercetak, di print ya. Nanti akan kita cross check ke sebelah ini. Oke. Di KPU. Nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih? Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong? Berarti kalau kelurahan kok di sini itu Hasim, desa. ya? Jadi Iya. agar itu clear yang kayak begitu, nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Cukup. Silakan Pak Mirsa. Dijawab yang terkait, yang bisa dijawab. Kalau tidak jangan dipaksakan, malah nanti menjadi berbohong pula. Menjadi berbohong pula. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas semua laporan-laporan dari daerah ya, termasuk yang APSI di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta. Kita sudah melaporkan semuanya di Bawaslu yang mulia, di Bawaslu pusat yang mulia. Ya, di yang rekan APSI yang di Semarang, kita sudah menerima laporan dari Bawaslu dengan tanda terima laporan nomor 041-LP-PP-00.00/12 Romawi 2023 tertanggal 21 Desember 2023. Ini aku melihat siapa yang ngomong nih. Diregister, dianggap dan memenuhi syarat material. Tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke DKPP yang mulia. Sampai sekarang di DKPP belum diputus yang mulia. Sedangkan yang mengenai laporan dari THN Surakarta, kita juga sudah laporkan di Bawaslu yang mulia yang mengenai digitalisasi marketing bersama UMKM. Sudah kita laporkan juga dengan nomor laporan Apa? Oke. dengan nomor laporan 081-PP-RI-00.00/2 Romawi-2024 tertanggal 6 Februari 2024. Sudah diklarifikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran. Nah, sempat dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah, saya diklarifikasi melalui daring. Tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah tidak dihentikan karena menurut Gakumdu tidak ada pelanggaran administrasi yang mulia. Terima kasih. Oke. Tajam nggak? Tajam. Bisa dijawab atau tidak? Yakin nggak bakalan bisa dijawab? Dan rasional apa yang dipertanyakan oleh Hotman Paris? Itu pertanyaan kita pula sebetulnya. Selalu mereka mengungkap kecurangan. Bahwa 02 dipilih oleh masyarakat karena masyarakat mendapatkan bansos, mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi. Iya. Padahal berulang-ulang logika saya dikemukakan di sini. Di bilik suara itu orang independen mau mengarahkan tangannya kemana silahkan, nggak ada yang memantau. Iya bener loh, bener ya. Nggak ada orang yang tahu, cuman dia sama Tuhan aja yang tahu. Yang tahu orang memilih itu hanya dirinya dan Tuhan kok. Itu fakta. Faktanya satu kali lagi, orang memilih di bilik suara itu yang tahu hanya dirinya dan Tuhan. Nggak ada kita bisa tahu. Kecuali di bilik suara itu ada CCTV yang memantau. Kan nggak ada. Gitu pasang CCTV. Kan nggak ada. Udahlah, jadi jangan ngarang-ngarang. Kita terlalu gampang untuk kemudian membantah
semua tuduhan-tuduhan itu. Faktanya mereka kalah. Mereka berasumsi kekalahannya karena macam-macam. Apalagi masyarakat yang menjadi objek tuduhan. Masyarakat miskin. Masyarakat yang kemudian dibeli suaranya. Ente bener-bener ya. Kurang ajar sekali itu namanya. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang bener ya, terlalu banyak katanya gitu ya. Dan selalu menyuarakan bahwa curang. Sepertinya mereka itu tidak menerima bahwa suara terbanyak itu ya 02 gitu. Itu yang aku tangkep dari permasalahannya. Ya, bahwa 01 dan 03 tidak menerima kekalahan, belum bisa menerima kekalahan, belum bisa menerima bahwa suara mereka adanya segitu gitu. Dan belum bisa menerima bahwa 02 unggul seperti itu ya. Pertanyaan dari Hotman Paris yakin bakal nggak bisa dijawab guys ya. Wah. Tetap semangat aja untuk 01 dan 03 ya sengketanya. Aduh, ya hak mereka juga sih untuk menyengketakan gitu ya. Oke, kalau menurut kalian gimana nih sidang yang barusan kita lihat, kita dengar? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!